warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfaira dengan NIM 250205044. Di sini saya akan membuktikan teorema aturan pencarian turunan. Mari kita saksikan. Oke, kita akan membahas tentang teorema-teorema turunan. Semuanya ada 8 teorema turunan. Sebelumnya kita sudah mengetahui definisi dari turunan. Kita ambil dari prinsip dasar kalkulus, yaitu limit di mana f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h kurang fx bagi h. Kita akan menggunakan definisi ini untuk melakukan pembuktian terhadap ke-8 teorema turunan. Teorema pertama disebut juga aturan konstanta jika fx sama dengan k, di mana k adalah sembarang konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Diketahui untuk fx sama dengan k, jadi berapapun kita masukkan nilai x, itu nilainya selalu sama dengan k. Kalau kita masukkan fx tambah h, itu hasilnya tetap sama dengan k. Nah, sekarang kita akan mencari turunannya. Jadi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambahannya adalah k, jadi k dikurang fx nya sama dengan k dikurang k dibagi dengan h. Nah, selanjutnya limit h mendekati 0, k kurang k sama dengan 0 dibagi h. Sama dengan limit h mendekati 0, 0 dibagi dengan angka berapapun dan huruf apapun hasilnya akan 0. Jadi limit h mendekati 0 dari 0 sama dengan 0. Jadi terbukti kalau fungsinya fx sama dengan k, maka f aksen x itu sama dengan 0. Teorema kedua, jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Diketahui fx sama dengan x. Jadi kalau fx tambah h sama dengan x tambah h. Sekarang kita cari turunannya. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h sama dengan x tambah h dikurangi fx yang sama dengan x. Terus dibagi dengan h, sama dengan limit h mendekati 0, x kurang x itu habis, maka tinggal h bagi h, sama dengan limit h mendekati 0, h bagi h adalah 1. Jadi limit h mendekati 0 dari 1 sama dengan 1. Jadi terbukti jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Jadi semua variabel x yang berpangkat 1, maka turunannya adalah 1. Sekarang kita lanjut untuk teorema yang ketiga. Fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n x pangkat n kurang 1. Jadi diketahui fx sama dengan x pangkat n, fx tambah h sama dengan x tambah h pangkat n. Jadi turunannya f
aksen X sama dengan limit H mendekati 0, fx tambah H-nya adalah X tambah H pangkat N dikurang fx-nya adalah X pangkat N dibagi dengan H. Jadi selanjutnya sama dengan limit H mendekati 0. Jadi X tambah H pangkat N itu bisa digunakan dengan metode segitiga Pascal. Kalau kita jabarkan menghasilkan X pangkat N ditambah N kali X pangkat N kurang 1 kali H ditambah N buka kurung N kurang 1 dibagi 2 dikali dengan X pangkat N kurang 2 dikali dengan H pangkat 2. Terus ditambah dengan N kali X kali H pangkat N kurang 1 ditambah H pangkat N dikurang X pangkat N. Terus dibagi dengan H. Terus X pangkat N nya habis. Terus selanjutnya sama dengan limit H mendekati 0. Kan di pembilangnya kan ada H dan di penyebutnya juga ada H. Jadi H yang di pembilang itu dikeluarin, nanti di akhir bisa dicoret dengan penyebut. Jadi hasilnya H buka kurung N kali X pangkat N kurang 1 ditambah N buka kurung N kurang 1 tutup kurung dibagi dengan 2 dikali dengan X pangkat N kurang 2 dikali H ditambah N kali X kali H pangkat N min 2 ditambah H pangkat N min 1 terus tutup kurung dibagi dengan H. Jadi H-nya habis. Terus kan limit H mendekati 0, jadi yang ada H-nya tuh adalah bernilai 0. Jadi kalau dikali semuanya itu akan menghasilkan 0. Jadi tinggallah N kali X pangkat N min 1. Jadi terbukti kalau fx sama dengan X pangkat N, jadi kalau f aksen X sama dengan N kali X pangkat N kurang 1. Terus lanjut ke teorema yang keempat, di mana fx sama dengan K kali fx, maka f aksen X sama dengan K kali f aksen X. Jadi diketahui kalau fx sama dengan K kali fx. Jadi untuk fx tambah H sama dengan K kali fx tambah H. Jadi kita cari turunannya. F aksen X sama dengan, jadi untuk fx tambah H itu sama dengan K kali fx tambah H. Jadi limit H mendekati 0 dari K kali fx tambah H dikurangi dengan fx yang sama dengan K kali fx. Dibagi dengan H. Kita sudah ketahui di teorema limit bahwa konstanta itu bisa dikeluarkan. Jadi bisa kita tulis limit H mendekati 0, K dikeluarkan jadi K buka kurung fx tambah H dikurang
fx dibagi h tutup kurung. Terus k juga bisa kita keluarkan dari limit. Jadinya k kali limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurangi dengan fx dibagi dengan h. Ini adalah definisi dari f aksen x. Sehingga kita bisa tulis k kali f aksen x. Jadi terbukti kalau fx sama dengan k kali fx, maka f aksen x sama dengan k kali f aksen x. Lanjut teorema yang kelima. Teorema yang kelima disebut juga aturan penjumlahan. Di sini fx sama dengan fx tambah gx. Maka f aksen x sama dengan f aksen x tambah g aksen x. Jadi diketahui fx sama dengan fx tambah gx. Jadi kalau fx tambah h itu sama dengan fx tambah h ditambah gx tambah h. Jadi turunannya adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h, yaitu fx tambah h tambah gx tambah h. Terus dikurangi fx yang sama dengan fx tambah gx. Dibagi dengan h. Terus kita bisa gabungkan yang sama-sama fx dan yang sama-sama gx. Jadi kalau kita gabungkan menjadi limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurangi fx ditambah gx tambah h dikurangi gx dibagi h. Terus kita pisahkan fungsinya. Fungsi fx tambah h dikurang fx dengan gx tambah h dikurang gx. Itu kita pisahkan. Jadi sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h kurang fx dibagi h ditambah limit h mendekati 0 dari gx tambah h dikurang gx dibagi dengan h. Coba kita perhatikan, ini adalah definisi turunan dari fx dan ini adalah definisi turunan dari gx. Jadi turunannya adalah f aksen x ditambah g aksen x. Jadi kalau fx sama dengan fx tambah gx, kalau f aksen x itu sama dengan f aksen x tambah g aksen x. Jadi terbukti untuk teorema yang kelima ini. Teorema yang keenam sama aja dengan teorema yang kelima, cuma bedanya pada tandanya.
Jadi diketahui fx sama dengan fx kurang gx. Maka f aksen x sama dengan f aksen x dikurang g aksen x. Untuk fx tambah h sama dengan fx tambah h dikurang gx tambah h. Jadi turunannya adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Jadi fx tambah h dikurang gx tambah h dikurang dengan fx yang sama dengan fx kurang gx. Dibagi dengan h. Terus kita bisa gabungkan yang sama fx dan yang sama-sama gx. Jadi bisa kita tulis sama dengan limit h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx dikurang gx tambah h dikurang gx dibagi dengan h. Lalu kita pisahkan fungsinya. Fungsi fx dengan fungsi gx kita pisah. Yang menjadi sama dengan limit h mendekati 0 fx tambah h kurang fx dibagi dengan h dikurangi limit h mendekati 0 dari gx tambah h dikurang gx dibagi dengan h. Jadi coba kita perhatikan, ini adalah definisi turunan dari fx dan yang sebelahnya itu adalah definisi turunan dari gx. Jadi sama dengan f aksen x dikurangi dengan g aksen x. Jadi terbukti kalau fx sama dengan fx kurang gx, tapi kalau turunannya f aksen x dikurang g aksen x. Selanjutnya teorema yang ke-7. Jika diketahui fx sama dengan fx kali gx, maka f aksen x sama dengan fx kali g aksen x tambah gx dikali f aksen x. Jadi diketahui fx sama dengan fx kali gx. Untuk fx tambah h itu sama dengan fx tambah h kali gx tambah h. Langsung aja kita cari turunannya. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikali gx tambah h. Terus dikurangi dengan fx dikali gx dibagi dengan h.
Sehingga kita akan memodifikasi pembilang bentuknya menjadi limit H mendekati 0 dari fx tambah H dikali gx ditambah H dikurang fx tambah H dikali gx ditambah fx tambah H dikali gx dikurang fx kali gx dibagi dengan H. Di sini kita bagi dua modelnya, jadi kita akan bagikan ini dengan ini sehingga kita dapatkan di sini mengandung unsur yang sama, fx tambah H, fx tambah H. Sehingga kita bisa keluarkan fx tambah H menjadi limit H mendekati 0 fx tambah H gx tambah H dikurang gx per H. Ditambah limit H mendekati 0. Di sini kita juga bisa keluarkan gx. Jadi gx dikali fx tambah H dikurang fx dibagi H. Sehingga kita bisa melihat kalau H ini diganti dengan 0 karena limit H mendekati 0. Maka dia akan menjadi fx, bukan fx tambah H lagi karena H-nya udah habis. Dan kita bisa lihat ini adalah definisi turunan untuk fungsi gx. Sementara ini adalah definisi turunan dari fx. Jadi terbukti kalau fx sama dengan fx kali gx. Kalau f aksen x adalah fx kali g aksen x ditambah gx dikali f aksen x. Untuk teorema yang ke-8, fx sama dengan fx dibagi gx, maka f aksen x sama dengan gx kali f aksen x dikurangi fx dikali g aksen x dibagi gx dikali gx. Kalau fx sama dengan fx bagi gx, kalau fx tambah h sama dengan fx tambah h dibagi gx tambah h. Jadi langsung aja kita masukkan ke definisinya. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx tambah h dibagi gx tambah h dikurangi fx dibagi gx dibagi dengan h. Kita samakan penyebutnya, limit h mendekati 0 itu kita kali silang
Jadi fx tambah h dikali gx dikurang gx tambah h dikali fx dibagi, kita samakan penyebutnya, yaitu h kali gx tambah h kali gx. Terus untuk pembilangnya kita modifikasi menjadi limit h mendekati 0 fx tambah h kali gx dikurangi dengan fx kali gx dan ditambah juga dengan fx dikali gx. Baru dikurangi dengan gx tambah h dikali fx dibagi dengan h kali gx tambah h kali gx. Di sini akan terbagi yang ini dengan yang ini. Jadi sama dengan limit h mendekati 0. Dan ini kita lihat unsur yang sama yaitu gx. Jadi gx kita keluarkan, tinggal fx tambah h dikurang fx dibagi dengan h. Terus dikurang limit h mendekati 0. Di sini unsur yang sama itu yaitu fx. Jadi kita keluarin fx, tinggal gx tambah h kurang fx dibagi h. Terus h penyebutnya kan udah kita pakai di sini, jadi tinggalnya gx tambah h kali gx. Jadinya dikali 1 per gx tambah h kali gx. Dan ini adalah definisi turunan dari fx. Dan di sebelahnya adalah definisi turunan dari gx. Jadi kita dapat tulis sama dengan gx turunan dari fx yaitu f aksen x dikurang fx turunan dari gx adalah g aksen x. Dibagi dengan, kan limit h mendekati 0, jadi yang bernilai dengan h itu akan habis. Jadi yang pertama penyebutnya g kali x tambah h kali gx, tinggal gx kali gx. Jadi kalau fx sama dengan fx bagi gx, kalau f aksen x sama dengan ini.